Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol bareng Gen Z. Oke, halo teman-teman semua. Nggak terasa kita udah berada di episode 23. Dan hari ini aku dibersamain oleh sahabat aku. Halo Kak Eni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh nih kenalan dulu sama teman-teman liputan Sumbawa dan teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Eni Sulistiawati. Akrabnya dipanggil Eni dan boleh juga Tia nih, Kak. Oke, Iya. iya karena aku baru Bener. tahu kalau kamu dipanggil Tia Mm-mm. gara-gara main ke rumah gitu. Oh iya, Pas nanya, bener. ibu rumahnya Eni Yang di mana? mana ya? Tetangga kamu nggak tahu Eni Iya, itu siapa? benar-benar. Orang kampung gak ada yang tahu namanya Eni ya, Iya taunya tuh nama bener. Tia. Iya. Bener, pas Dan, disebut Eni Sulistiawati mereka baru baru tahu. Iya. gitulah. Dan aku asalnya dari Sumbawa, Kak. Asli ya Sumbawa. Asli Sumbawa, tapi orang tuaku Lombok, Kak. Jadi bapak itu Lombok Tengah, mamaku Lombok Tengah, bapakku Lombok Timur. Oke. Jadi bisa orang Lombok juga ini. Oke, tapi bahasa Lombok bisa? Dikit-dikit. Oke. Dikit-dikit. Jadi orang kalau ngomong tuh lagi ngegosip di depan, saya tahu Tahu nih gitu apa ya? ini, tahu nih. Oke, jadi teman-teman kalau mau gosipin Eni pakai bahasa Jawa aja. Oke. Sekarang kesibukannya apa nih guys? Alhamdulillah sekarang sudah bekerja menjadi terapis di Yayasan Bali Bunda Sumbawa, tepatnya di BTN Bukit Permai, teman-teman. Jadi yang punya keluarga yang misalnya nanti ada yang ABK, autism, ADHD dan semacamnya, boleh menghubungi nomor di bawah ini. Iya. Iya. Di situ udah berapa lama? Baru berapa bulan ya? Agustus kemarin, Juli kemarin baru join, Kak. Juli tahun 2024 Masya kemarin. Allah, gimana Sampai nih sekarang ceritanya alhamdulillah. bisa sampai join ke situ? Alhamdulillahnya tuh karena rezeki nggak kemana, Kak ya. Iya Iya, benar-benar baru ya. pulang yudisium, temen langsung chat, Oh, Kak, berarti baru kesibukannya banget apa pulang gitu. yudisium Iya, Kak. gitu ya? Kesibukannya apa? Baru pulang yudisium deh. Oh, Kak, bisa ini nggak? Ya udah gitu ya. Oke, langsung Coba-coba gas gitu ya. heeh, dan alhamdulillahnya sampai sekarang gitu. Sambil belajar juga nyari pengalaman Pas gitu, Kak. awal banget join di tempat itu Mm-mm. ngerasa berat atau enggak? Iya berat, Kak ya, karena belum ada basic sama sekali di situ gitu. Walaupun kemarin kita sempat di psikologi juga karena saya satunya psikologi, tapi nggak terlalu mendalami tentang Ke anak bagian itu berkebutuhan gitu khusus, ya. betul. Jadi saat diberikan itu tawaran itu, ya udah. Saya mikirnya tuh, wah ini belajar nih, pengalaman nih, ya udah langsung Luar diterima dan biasa ya. alhamdulillahnya ya sampai sekarang seperti Masya itu. Allah. Selain itu ada kesibukan lain? Ya, alhamdulillahnya sekarang saya bareng teman-teman yang lain itu sedang merintis untuk membangun platform kesehatan mental nih, Kak. Salah satunya di Wow. Instagram namanya tuh kalatahap.id. Teman-teman boleh follow ya, kalatahap.id namanya. Oke, untuk kesehatan mental ya, Iya. biar mental kita makin Iya, sehat. Apalagi kita heeh. sekarang lagi di era yang dikit-dikit mental nggak sehat ya. Iya, minta break Mental dance gitu ya. breakdance. Tapi BTW, lagi ngomongin tentang mental, hari ini kita ngebawain sebuah tema. Temanya adalah pernah terluka berujung menemukan obatnya. Aduh. Iya. Emang sepernah terluka apa sih narasumber Terluka kita apa ini ya, gitu ya, tentang apa? sampai aku ngebawain tema itu buat teman-teman Iya. semua. Mari kita kulik-kulik. Jadi tema ini tuh kita lagi pengen ngebahas tentang rasa luka-luka yang mungkin sering timbul di hati kita gitu ya, akibat kita sering kecewa gitu ya, berharap pada manusia tentunya. Iya, Karena kan kadang kita sering banget gitu ya, ibaratnya kalau jalan sama teman misalnya kesandung kita berharap ditolongin. Iya, tapi enggak Kalau ya, nggak ditolongin, diketawain. kalau nggak ditolongin ntar dia kayak Aduh. tiba-tiba langsung ih dasar nggak peka banget deh. Iya, kecewa. Sesederhana itu tapi Sederhana itu kecewa tuh bisa ya. menimbulkan kecewa gitu, Betul, karena betul. tadi itu ternyata kita punya habits berharap sama manusia Betul gitu. Kak Eni pernah nggak sih ngalamin rasa-rasa kecewa kayak gitu? Oke. Sebagai manusia, tentunya pernah ya mengalami perasaan rasa kecewa gitu. Terlepas dari rasa kecewanya ke manusia lain ataupun ke diri sendiri. Karena diri sendiri juga manusia nih yang nggak luput dari Oke, kesalahan berarti itu gitu. bisa ya kita kecewa sama diri sendiri Iya, gitu. Kak, bisa banget, Kak. Kecewa atas bisa jadi itu adalah kesalahan orang lain dan kita mengimpali ke diri kita sendiri, atau sebaliknya kesalahan diri kita tapi kita impali kepada orang lain. Itu tuh kayak kita nggak tahu evaluasi diri gitu, Kak. Oke. Jadi ya terus evaluasi diri itu lebih baik banget, Kak. Biasanya tuh kayak ada ya orang-orang tuh yang tipenya dia tuh nggak mau orang lain salah. Maksudnya setiap apapun itu pasti dia, oh ini salah aku Iya, gitu. Itu bener, tuh overthinking banget gitu, Kak ya. bener, selalu nyalain diri sendiri gitu. Betul, betul. Akhirnya ya itu tadi deh gitu. Dirinya makin lama makin Mhm.
apa ya, perasaannya makin kemana-mana Iya, iya, gitu. benar-benar. Tapi Mungkin boleh ya nggak sih kayak Kak diceritain apa sih hal yang pernah terjadi dalam diri Kakak sampai membuat Kakak mungkin berada di titik paling terendah ngerasain sebuah kekecewaan Oke. terhadap manusia? Oke, ini sharing-sharing Kak ya? Boleh sharing, santai aja Kak. Sharing-sharing ya teman-teman. Jadi saya juga pernah ngerasain kecewa ya, tapi bukan patah hati yang kayak gimana-gimana Kak ya. Gimana Tapi tuh? emang ini adalah suatu hal yang kayak, wah ini kok kayak gini ya, Allah nih mau ngasih kejutan apa nih sampai ngasihnya tuh cobaannya yang kayak gini gitu ya. Jadi waktu itu singkat ceritanya itu ada suatu hal yang membuat saya itu kecewa kepada orang lain gitu, karena keterlibatan karena suatu hal gitu ya teman-teman, suatu hal gitu ya. Karena kekecewaan itu saya sempat berpikir bahwa emang ini salahku apa gitu ya, salahku apa, kok Allah ngasih cobaannya kayak gini, dan kira-kira Allah mau ngasih kejutan apa nih ke aku sampai Allah nyobainnya tuh, memberi cobaannya itu seperti ini kayak gitu. Sembari menebak-nebak isi hati, yang saya lakukan apa Kak kira-kira? Apa tuh? Nangis. Oke, iya perempuan. Nangis gitu, nangis air mata tuh nggak berhenti-berhenti teman-teman. Jadi tuh merasa kayak ini salahku apa ya, kok Allah ngasihnya kayak gini, cobaannya tuh kayak gini yang Allah kasih gitu. Tapi sembari air mata terus mengalir, dalam hati pun nggak berhenti doa kayak, ya Allah, saya minta itu yang terbaik ya Allah gitu. Jadi saya tuh nggak mau doa sendiri Kak, kayak rugi banget kalau saya doanya sendiri. Terus? Jadi orang yang saya kenal chatin, doain ya. Oke. Padahal dia nggak tahu masalahnya apa gitu ya? Iya, nggak tahu masalahnya apa kan, tapi kayak merasa kayak nggak mau nih doa sendiri, kayak rugi banget masa doa sendiri, kan kita punya temen gitu kan, punya teman, punya support system, insya Allah selalu membersamai. Jadi chat teman untuk mohon doanya ya gitu. Temen nanya kenapa, nggak apa-apa, mohon doanya ya, semoga Allah berikan yang terbaik gitu. Singkat cerita ternyata emang apa yang ada di pikiran tuh, apa yang ada di kepala ternyata bener gitu. Jadi kayak oh ternyata benar ini gitu, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi gitu Kak. Jadi muncul tuh kekecewaan yang Makin besar bertambah menurut saya, gitu iya, ya. gitu Kak. Dan akhirnya kecewanya makin luas kepada banyak orang. Iya betul, jadi ke beberapa orang dan mempertanyakan terhadap Tuhan kita sendiri gitu Kak. Ada Allah kayak, kok Allah ngasihnya kayak gini gitu kan, Astagfirullahaladzim. Yang awalnya kita ke manusia akhirnya ngerambah ke nambah juga gitu kan, kesulitan yang lainnya. Lalu sampai rumah tuh Kak, cerita ke orang tua kan tentang kekecewaan yang saya alami gitu, tentang nangis-nangisnya, kok bisa kayak gini dan semacamnya. Dan respon orang tua tuh Kak, kan saya posisinya tuh lagi nangis gitu ya, teman-teman lagi nangis, dan taruhlah emosi itu nggak stabil karena lagi nangis, kecewa, overthinking dan semacamnya kan. Taruhlah itu api yang lagi membara-membaranya nih gitu kan, emosinya lagi nggak stabil teman-teman. Tapi ternyata respon orang tua saya tuh tidak membuat api itu semakin membara Kak. Jadi penyejuk. Iya, jadi ketika saya jadi api nih, mereka yang menjadi airnya kayak gitu. Jadi ketika saya merasa kecewa banget, nangis banget gitu ya, yang overthinking banget sampai kayak suuzon dan semacamnya tuh, orang tua tuh bilang nggak apa-apa, kayak nanti Allah ngasihnya pasti yang terbaik, pasti ada hikmah di balik ini gitu. Ya kata-kata penyejuk itulah yang bikin kayak oh iya ya gitu. Oh iya benar, pasti Allah bakal ngasih yang terbaik nih buat aku gitu. Jadi sembari nangis-nangis itu tuh tetap ada doa yang terselip, ya Allah, saya minta yang terbaik ya Allah gitu. Jika memang ini yang terbaik, mohon lapangkan hati hamba gitu. Kayak doanya tuh emang kayak gitu, kayak aduh, kok kayak gini gitu ya. Doanya tuh emang kayak gitu teman-teman. Jadi kayak saya minta A, B, C sampai Z itu minta, tapi selalu terselipkan doa kayak ya Allah, hamba mohon yang terbaik gitu. Jadi ada doa satu kalimat itu kayak akan mengcover doa-doa lainnya gitu. Kayak kok kamu minta A tapi menurut Allah nggak yang terbaik gitu kan Kak. Jadi Allah akan menggantikan yang terbaik, atau Allah akan menunda itu dulu gitu untuk diberikan di waktu yang sangat tepat gitu. Dan alhamdulillahnya terlepas dari keluarga yang selalu mensupport, ada sahabat juga, teman, saudara gitu ya, dan orang-orang lainnya, alhamdulillahnya masa-masa itu bisa terlewati dan Allah memberikan hadiahnya yang sangat indah. Dan ya alhamdulillah lah gitu. Jadi tuh merasakan rasa kayak kita tuh nggak boleh putus harapan ya, ternyata bener nggak boleh putus harapan. Jadi kayak hampir harapan yang terputus karena masalah kemarin itu. Jadi kita merasa bahwa oh iya ternyata kita masih ada Allah dan ada support system lainnya gitu. Bener banget Kak. Jadi kayak wah Masya Allah sekali saat itu kekecewaan itu. Oke, itu kan kekecewaan yang berawal dari manusia, terus akhirnya kita hampir kecewa juga sama Allah. Bener banget.
gimana cara Kak Aini waktu itu ngelola supaya bisa mengembalikan perasaan itu kembali ke tenang? Oke. Ada beberapa hal yang saya lakukan ya teman-teman. Ini tuh cara mengolah emosi versi aku. Tapi setiap orang kan punya caranya tersendiri Kak ya. Bener Kamu Ji punya cara tersendiri, teman-teman juga pasti punya caranya tersendiri gitu. Kalau dari saya sendiri itu yang saya tanamkan pertama itu adalah bahwa semuanya itu tuh tidak berada dalam kendali kita Kak. Oke. Iya, tidak berada dalam kendali kita. Pasti ada yang menjadi kendali orang lain, ada yang menjadi dalam kendali kita atau dalam kendali Tuhan kita gitu, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, teman-teman. Dan kalau ini tuh dikenal dengan prinsip dikotomi kendali. Ya, prinsip dari stoisme. Jadi prinsipnya itu adalah mengatakan bahwa yang kita itu hanya harus fokus pada hal yang kita kendalikan, teman-teman. Jadi hal yang bisa kita kendalikan itu adalah seperti perasaan kita, pola pikir kita, sudut pandang kita terhadap orang lain, apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita lihat, atau apa yang ingin kita dengar, itu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi hal yang tidak bisa kendalikan itu seperti pikiran orang lain, pola pikir orang lain gitu ya. Apa yang ingin orang lain ungkapkan terhadap kita, apakah orang lain merasa nyaman terhadap kita atau tidak, itu tidak bisa kita kendalikan gitu. Iya, benar, Itu benar, jadi benar, itu kayak menjadi mindset saya bahwa oh iya, ketika aku merasa kecewa dan itu karena manusia, ya aku tidak boleh terlalu menghakimi dia karena aku nggak bisa mengendalikan perasaannya, aku nggak bisa mengendalikan tindakan dia kayak gitu. Benar banget. Jadi yang bisa aku kendalikan adalah perasaanku dan tindakan aku, itu yang aku bisa kendalikan. Oke, gitu. sepakat banget, Sepakat setuju. banget, Kak, ya? Iya. Karena ibaratnya Teman-teman sepakat gak nih? harus sepakat, maksa banget. Karena ibaratnya gini, orang mau ngejahatin kita seapapun itu gitu ya. Kita tuh punya dua pilihan, kita mau jadi sosok orang yang mau marah-marah, membalas dendam, atau kita menjadi sosok orang yang tetap bersikap kayak yaudah. Iya, gitu. benar. Karena tadi kalau kita memilih untuk kembali mengumpat gitu ya, marah-marahin dia gitu ya, itu kan akhirnya sikap yang kita pilih yang akhirnya menimbulkan luka baru gitu ibaratnya. Betul. Ketika kita memilih untuk menutup luka itu gitu ya udah akan selesai di situ. Kita nggak bisa ibaratnya seperti yang kayak ini tadi katakan gitu ya, kita nggak bisa ngendaliin perasaan orang lain gitu ya, maunya orang lain apa, tapi ketika kita lagi berantem, marah, kecewa, yang bisa kita kendaliin ya diri kita, mau bersikap seperti apa sama orang itu gitu. Makanya itu bener banget tuh Kak, emang harus kayak gitu ya guys, harus kayak gitu ya. gitu. Terus yang kedua Kak, kedua itu adalah fokus ke hal baik yang ada di sekitar kita. Iya kan Kak, jadi ketika kita kecewa, biasanya nih ya, kita nih sebagai manusia yang tidak luput dari hilaf, salah dan semacamnya itu, kita akan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Karena lebih fokus sama yang salah, ya nggak fokus sih? yang salah gitu kan, kita sampai nggak tahu kalau kita itu ada loh orang-orang yang di sayang sekitar sama kita yang kita jauh gitu. lebih peduli. Bener banget. Contoh sederhananya deh, siapa yang punya adik di rumah? Ayo siapa yang lagi bad mood di luar terus Untung ketemu saya adik. nggak punya adik ya, saya anak terakhir. Saya punya adik di rumah ya. Tapi enggak. Tapi saya nggak sampai menganukan sampai ke adik sih enggak. Maksud saya itu adalah kita tuh emang harus fokus kepada hal baik yang ada di sekitar kita loh teman-teman. Ketika kita kecewa terhadap manusia lain, ada manusia lain yang lebih peduli kepada kita. Bener. Ya kali ketika orang lain menghakimi kita, lalu kita menghakimi orang lain, lalu apa bedanya kita dengan orang itu gitu kan Kak? Bener, sama dong. Sama dong gitu Iya, ya. sama. Jadi yang saya lakukan itu adalah fokuskan ke hal baik yang ada di sekitar kita ketika kita merasakan kekecewaan itu Kak. Iya, bener. Benar banget. Terus yang ketiga itu, yang kita lakukan itu adalah jangan terlalu overthinking. Oke, overthinking tentang apa nih? Misalnya ketika kita kecewa nih terhadap manusia gitu ya. Contohnya dengan cerita saya yang tadi misalnya. Saya kan dalam tanda kutip lagi nangis-nangisnya, kecewanya, overthinkingnya. Kalau misalnya orang tua saya nih menimpali saya dengan hal yang negatif juga, misalnya Dengan bara api makin nih. panas ya? Iya, salah dia nih gitu kan. Yang terjadi apa? Api ketemu api jadi makin besar gitu kan. Makin berapi-api. Makin benar. Jadi lalu yang saya lakukan itu adalah posting Kak. Posting itu apa kira-kira? Positive thinking teman-teman, ayo. Ini saya hampir overthinking. Iya. Apa Iya, itu jadi jangan posting? overthinking ya, tapi ke posting, yaitu positive thinking teman-teman. Bukan berarti posting itu posting IG, Terus kita update status ya. Abis itu gue lagi nangis Gue kesel banget nih sama dia nih. Iya, bukan itu ya. Tapi maksud saya itu adalah kurangi overthinkingnya teman-teman, tapi lebih banyaknya postingnya, yaitu positive thinking. Gitu ya. Oke, selanjutnya Kak, yang Apalagi? keempat gitu ya, keempat lah. Yang keempat itu adalah ungkapkan perasaannya. Oke, berarti nggak boleh ya kita pendem aja gitu. Berarti Betul, emang Kak. sebuah perasaan itu harus diungkapkan. Caranya benar. gimana? Oke. Jadi semua orang itu ada orang yang bisa bercerita, ada orang yang bisa bercerita. Oke. Tapi
dia itu bukan nggak bisa bercerita, tapi cara dia bercerita itu tuh dengan berbeda gitu ya. Beda medianya gitu ya. Ada orang yang bercerita kepada manusia, ada orang yang berceritanya tuh ke sebuah buku atau ke nulis konten gitu, diary. Itu beda-beda. Tapi kalau saya pribadi kemarin tuh ketika seperti cerita saya yang tadi tuh, saya ceritanya itu memang ke orang tua gitu ya, ke sahabat-sahabat, saudara yang saya percayai bahwa mereka itu akan mendengarkan dan tidak akan mengumbar-umbar gitu. Ya, ataupun menghakimi. Iya gitu benar, karena saya pribadi juga bukan orang yang ingin menceritakan lalu ingin mengumbar-umbar itu gitu loh Kak. Iya, jadi perasaan itu tuh emang harus dikeluarkan tuh Kak. Bukan meminta untuk divalidasi bahwa aku tuh benar, bukan, tapi kita tuh harus mengeluarkan perasaan itu agar lebih plong gitu Kak. Benar, bisa jadi dapat masukan yang lebih positif, yang bisa menjadi penenang. Iya, agar kita tuh nggak berperang dengan pikiran kita sendiri. Benar. Iya kayak ini salah aku ya, enggak dia yang salah gitu. Tapi karena bisa jadi dengan sharing itu kita bisa dapat pandangan yang baru. Benar banget. Jadi kita sharing ke teman-teman kita atau keluarga gitu ya, kita dapat insight yang lebih positif. Mungkin itu yang harus diungkapkan teman-teman. Aku lagi marah, oke ceritakan kenapa marah. Aku lagi sedih, aku lagi kecewa, diceritakan aja. Atau nggak bisa ceritain ke orang, ceritain di buku aja gitu kan Kak, ceritain di buku aja, ditulis. Kalau teman-teman merasa nggak mau baca lagi ceritanya, ya udah dirobek di kertas buang aja. Yang penting terluapkan tuh perasaannya, terluapkan emosinya, kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima itu adalah kita tuh harus berdamai dengan keadaan Kak. Iya, bayangin kalau misalnya udah lagi kecewa-kecewanya, lagi marah-marahnya ke manusia nih, terus kalau kita merasa bahwa sekeliling nggak mendukung, nggak ada support system semacamnya, itu dalam tanda kutip dia tidak berdamai dengan keadaan. Kan itu kan sulit banget kan Kak, hidup dengan kayak kondisi yang kayak gitu dengan keadaan dia menyalahi aku atau aku menyalahi dia dan semacamnya gitu. Benar banget. Jadi kita tuh emang harus berdamai dengan keadaan ya teman-teman. Ketika memang keadaan yang tidak mendukung, ya kita tuh fokus aja ke hal baik yang ada di sekitar kita dulu gitu. Seperti halnya tadi, agar kita tuh bisa berdamai dengan keadaan. Nggak mungkin dong tahun ini masih marah, tahun depan masih marah juga, nggak mungkin ya. Makanya dalam Islam kan kita kalau lagi ngambek kan 3 hari aja ya. 3 hari loh teman-teman. Kalau 3 ada penambahan ya. Kalau 3 tahun tuh offside. Gak ada penambahan. Iya benar. Jadi berdamai dengan keadaan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan sih ketika kita kecewa. Jadi nggak berlarut-larut gitu Kak. Benar. Terus yang terakhir itu kita bisa lakukan dengan mencari solusi dari hal yang kita rasakan. Iya benar. Emang harus ditemuin sih solusinya supaya lebih tenang. Bener. Jadi kayak kalau nggak nemuin solusi, kita tuh kayak akan berkutat di hal-hal itu aja gitu Kak. Bener banget. Akan berkutat di hal-hal itu aja. Jadi kita harus cari solusinya teman-teman. Nggak bisa cari solusi sendiri, hubungi orang yang menurut teman-teman dapat dipercayai gitu ya, untuk di sharing-sharing cerita-ceritanya. Nanti ada tuh dapat insight positifnya gitu. Emang harus cari solusinya teman-teman. Oke, semangat. Tapi sebenarnya salah nggak sih kalau kita tuh kan berharap tuh naluri ya? Iya benar. Sebenarnya salah nggak kalau kita ngasih harapan? Bukan ngasih harapan, kita berharapnya tuh ke manusia. Sebagai manusia biasa pasti pernah berharap ke manusia. Saya pernah, kakak pernah, dan teman-teman di luar pasti juga pernah. Gitu ya. Tapi harapan terbesar itu kita ngasihnya ke siapa sih? Apakah ke manusia? Enggak dong. Siapa? Ke siapa ya? Ke si dia? Iya. Ke si dia. Yang selalu nanyain udah makan belum? Tadi berbukanya pakai apa? Aduh. Agak bahaya nih. Enggak ya teman-teman. Tapi kita tuh menaruh harapan kepada zat yang lebih tahu kita daripada kita sendiri. Iya, kita tuh harus taruh harapannya itu ke zat yang lebih besar, ke zat yang lebih tahu aku daripada aku sendiri gitu Kak. Siapa itu? Ya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi ketika kita memberikan harapan kepada orang lain, berharap orang lain boleh aja, tapi kalau berlebihan itu nggak boleh banget. Karena ibaratnya setiap kita mau berharap sama orang lain harus nyelipin ikhlas nggak sih di hati? Bener. Ketika harapan itu ternyata nggak sesuai ekspektasi kita. Bener banget teman-teman. Iya, kita tuh boleh minta A, boleh minta B, boleh minta C sampai Z tuh pun boleh banget teman-teman. Allah tuh nggak melarang gitu ya. Tapi kita itu harus menyelipkan bahwa kita itu selalu memohon yang terbaik gitu kalau. Iya, benar. Iya, kita selalu minta yang terbaik. Boleh aja minta A sampai Z gitu ya. Itu kan Allah juga menganjurkan gitu ya. Kalau bukan ke Allah, ke siapa lagi kita akan meminta gitu kan. Ke siapa lagi kita akan berharap. Tapi memang teman-teman, menurut saya pribadi, kita tuh emang harus menyelipkan kalimat bahwa ya Allah, saya minta A, minta B, minta C, tapi saya mohon yang terbaik ya Allah gitu ya. Iya ya Kak, mungkin jika hal itu
nggak dikabulkan sama Allah, pertama mungkin emang itu bukan yang terbaik gitu kan Kak, bukan yang terbaik. Terus yang kedua mungkin itu ditunda dulu teman-teman, akan dikabulkan di waktu yang sangat tepat kayak gitu. Kayak Allah tuh tahu banget loh kayak yang terbaik buat kita. Iya. Iya ya Aku Allah. sampai keinget satu cerita. Apa tuh Kak? Kenapa tuh? Jadi ada cerita yang menurut aku mungkin ini nggak akan bisa aku lupakan ya kalau aku nggak emang Allah takdirin buat lupa gitu ya, tentang sebuah pengharapan ini gitu. Oh iya. Aku dulu tuh pas kuliah terlalu aktif ya. Oh Masya Allah. Sampai pas semester 7 tuh ditawarin buat naik menjadi apa sih, wakil ketua BEM ya. Wakil ketua BEM. Intinya kayak naik deh jadi wakil ketua BEM gitu kan pas semester 7 sama teman aku gitu. Intinya terlalu aktif di organisasi, dan semester 7 itu kan aku udah ngambil skripsi ya. Yang genting-gentingnya kan Kak. Udah ngambil skripsi ceritanya saat itu gitu. Terus sampai akhirnya terbitlah flyer untuk ya flyer pemanasan lah ya gitu. Iya. Sampai dosen pembimbing aku tuh bilang gitu, Muji kamu mau lulus gak sih? Dosen pembimbing udah khawatir ya? Iya, Muji kamu mau lulus gak sih gitu kan, kayak kenapa kamu tuh masih sibuk organisasi terus gitu ya, kapan kamu mau ngurus skripsi gitu. Sampai bener-bener skripsi aku tuh kayak aku tuh ngerjainnya ya kalau aku luang gitu, bukan bener-bener ya kadang aku ngeluangin waktu gitu ya, tapi sometimes aku terlalu sibuk untuk ngurusin amanah-amanah aku yang di luar gitu. Terus tapi ada tapinya gitu, dan aku tuh nggak pasrah gitu aja gitu tentang skripsi aku gitu. Sampai di suatu masa aku keinget gitu, awal banget aku masuk di LDK, Lembaga Dakwah Kampus ya. Awal masuk banget itu aku dikenalin satu surah yang mungkin sampai saat ini surah itu selalu aku pegang, dan itu menjadi kunci banget buat aku selalu bisa kuat dan bertahan gitu. Disclaimer ya guys, sebenarnya ayat Al-Quran semuanya itu kan ya obat gitu ya, semuanya petunjuk, semuanya tuh hikmah penuh dengan kisah gitu. Tapi setiap kita pasti punya surah-surah favorit, ayat-ayat favorit gitu ya. Dan semenjak dari awal aku dikenalin sama ayat ini gitu ya, ini menjadi ayat yang kayak the power of pegangan aku gitu ya. Jadi pas masuk LDK banget aku disuruh menghafal Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Posisinya saat itu aku sedang beramanah di BEM, kemudian beramanah di FSLDK wilayah gitu ya, megang wilayah, kemudian di kampus juga masih menjadi pembina, masih menjadi bagian dewan pendamping organisasi gitu ya, masih banyak amanah yang dikerjakan gitu. Terus ada amanah juga skripsi gitu. Cuma saya keinget gitu kata-kata senior yang pernah nasihatin, dan juga ayat itu, barang siapa yang nolong agama Allah gitu ya, kalau kamu niatin ini dakwah bener-bener serius buat nolong agama Allah, pasti Allah bakal tolong kamu gitu. Allah bakal teguhkan kedudukanmu. Di situ tuh aku cuma doa, ya Allah semoga aku dapat dosen pembimbing yang baik, yang terbaik, dosen penguji yang terbaik, dosen penguji favorit, bahkan sampai aku spesifik gitu yang nyebutin nama-namanya ya. Siapa itu? Mungkin kalau bapak dosen aku nanti nonton gitu ya. Jadi aku tuh sebutin nama dosen pembimbing aku dan dosen penguji aku tuh aku sebutin dalam doa. Detail banget ya Kak doanya. Detail, ya Allah ya Allah hamba minta ini gitu. Ya Allah sekarang hamba sedang berjuang di jalanmu, hamba berusaha untuk menegakkan agamamu gitu ya. Ya Allah hamba minta ini, ya Allah dipermudah urusan hamba, skripsi hamba, dan minta dosen pembimbing yang ini, penguji yang ini. Tahu nggak pas keluar nama itu sesuai hasil doa, kayak wah ya Allah gitu. The power of doa nggak sih? The power of doa. Ya Allah di situ kayak syukur yang nggak habis-habisnya gitu ya. Walaupun aku sempat ngerasa kesal juga sama diri aku, kenapa aku nggak bisa bener-bener serius cepet nyelesain skripsi ini gitu ya. Karena awalnya targetnya emang 3,5, tapi ya qadarullah gitu, Allah beri kesempatan 4 tahun ya, it's okay, yang penting masih lah ya sesuai standar gitu ya. Dan alhamdulillah di situ kayak Allah tuh ngejawab doa-doa gitu loh. Allah bener-bener mempermudah ketika aku sempro, Allah mempermudah ketika aku sidang gitu ya. Itu bener-bener kayak dari pertolongan Allah gitu. Makanya ayat ini yang selalu kayak aku selalu share ke adik-adik aku yang ada di LDK gitu ya. Kamu bisa gitu, bukan berarti kita ngabaikan gitu, tapi kita tetap kerjain. Tapi bagaimana kita tetap bisa menyeimbangkan antara kita berusaha untuk jalan tetap di dakwah ini gitu ya, dan juga bareng-bareng ngerjain amanahnya. Betul. Gitu. Aduh, keinget banget. Saya sempat dapat surah itu juga loh, Kak, Muhammad ayat 7 itu dari senior juga. Siapa itu? Siapa ya gitu. Jadi bener banget gara-gara surah itu juga jadi penyemangat di skripsi kemarin, karena ya berbagai banyak
sekali Problematika. kerikil-kerikilnya. Emang ternyata ya. Karena sama-sama aktif di organisasi juga saat itu, aktif di organisasi, skripsi yang seperti itu juga, batunya banyak banget. Betul, dosen saya juga ada yang nonton. Iya, nanti kita share. Itu tuh beliau-beliau tahu sekali ini ya perjalanannya, dan dengan satu ayat itu, maksudnya ya salah satu ayat pilihan gitu ya, Muhammad ayat 7 itu benar-benar jadi penolong sih Kak. Benar-benar jadi kayak, oh iya benar, ketika aku menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongku dan meneguhkan kedudukanku, dan Masya Allah sekali hadiah yang telah Allah berikan, seperti itu. Sama Quran surah Al-Insyirah nggak sih? Mama ya amal miskala daratin. Iya. Alam nasrah laka sadrak wa wadana misrak alantan madadrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ini juga pegangan banget. Jadi ibaratnya ayat ini tuh obat banget ketika kita terluka. Lagi overthinking, lagi terluka. Overthinkingnya tuh lagi capek, lagi terluka, lagi overthinking tentang apapun yang terjadi gitu ya. Lagi tersiksa, ibaratnya lagi dapat ujian yang berat gitu ya. Ayat ini tuh bisa kita baca berulang-ulang sebagai obat paten gitu, ibaratnya kayak Allah tuh pasti ngasih kemudahan kok nanti gitu. Bener. Jadi pas teman-teman lagi overthinking nih, selain cara mengolah kecewa yang sempat saya share tadi, teman-teman buka Al-Quran nih, cari surat cintanya Allah yang teman-teman mau gitu kan, pasti dapat banget tuh yang oh iya ya gitu. Bener, pasti karena tuh. Ibaratnya banyak obat hati lah di sana. Bener. Gitu. Coba deh. Oke, Masya Allah, nggak terasa ya panjang banget kayaknya kita sharing-sharing tentang kehidupan ini. Ya mungkin orang lain tidak tertebak ini ya. Dulu tuh sempet naik banget tagline kayak beban banget ya nggak sih? Dulu tuh tagline itu tuh kayak mendunia banget, kayak padahal ibaratnya Allah tuh nggak bakal nguji hambanya di luar kemampuannya. Benar. Quran surah Al-Baqarah. Benar. Allah tuh nggak bakal nguji kita gitu di luar kemampuan kita, karena Allah udah paling tahu gitu hambanya kemampuannya seberapa. Benar gitu. banget. Jadi jangan pernah ngerasa hidup kita tuh paling beban, menjadi beban untuk orang lain gitu ya. Gagal terus ya nggak apa-apa gitu kan Kak. Pencipta cahaya ya. Berapa ribu kali dia baru bisa menciptakan cahaya yang begitu terang sampai saat ini kita pakai. Oke Kak En, kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana biar makin semangat, biar bisa mengobati rasa kecewanya. Oke. Jadi ya teman-teman, ketika teman-teman ngerasain rasa kecewa gitu ya, sebetulnya teman-teman di luar sana lagi rasa kecewa entah ke orang lain ataupun ke diri sendiri yang merasa gagal terus, ya nggak apa-apa gitu ya. Toh ketika teman-teman jatuh, pas teman-teman masa kecil jatuh pun teman-teman terus latihan untuk berjalan, merangkak dulu baru bisa berjalan kan. Nggak mungkin teman-teman langsung lari. Kayang gitu. apalagi. Iya, kayang apalagi gitu. Kita tingkat tinggi itu manusia bukan gitu. Iya benar. Jadi ketika teman-teman merasa kecewa, udahlah jalanin seperti teman-teman ingin jalani hidupnya gitu. Jadi ketika teman-teman merasa kecewa, yang pertama tuh jangan lupa kalau teman-teman itu punya zat yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa gitu ya, daripada orang yang telah menyakiti kalian gitu. Itu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman. Jadi ketika rasa kecewa itu muncul, ya itu ada suatu hal yang wajar. Sebagai manusia biasa, kecewa tuh pasti ada. Cuman tingkat kekecewaannya itu yang berbeda gitu Kak. Ketika kecewaannya itu ada yang tinggi banget, ada yang segini tapi kecewa banget gitu kan. Itu semua kecewa pernah dirasakan, cuman tingkatan yang berbeda. Dan cara pengolahannya itu setiap orang pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi silakan cari versi terbaik dari kalian untuk mengolah rasa kecewa itu. Tapi ingat, Allah tuh pasti ngasih cobaan itu menurut kemampuan setiap hambanya gitu ya. Dan Allah tuh pasti kasih cobaan tuh akan ada hikmah di dalam di balik itu semua. Dan itu real sih Kak. Benar. Real banget gitu teman-teman. Oke guys, last dari aku simpulannya adalah Allah menghadirkan orang lain untuk memberikan kekecewaan kepada kita, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ujian Allah ke kita, apakah kita sudah bisa lapang sama masalah-masalah kehidupan kita. Jadi sebenarnya apapun yang hadir hari ini ke hidup kita, entah itu sebuah kerugian, entah itu sebuah yang mengecewakan gitu ya, itu semuanya untuk pelajaran kita sebenarnya. Kalau kita balikin lagi ke Allah, kita nggak akan pernah kecewa sama manusia. Insya Allah. Saya belajar, Eni pun belajar, kita nge-share buat menjadi reminder kita semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa selalu tontonin podcast kita. Oke, aku Mujiati dan Eni Suciwati. Kita pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.